bagaimana sih cara membangun skill sebagai IT profesional di tengah pandemi? Lalu dari mana nih harus memulainya? Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi untuk membangun skill pasti, apakah suara saya dengar jelas? Terdengar, Bu? Baik. Bagi yang masih kuliah, terutama kalau misalnya jurusannya di IT, itu bisa salah satunya ikut penelitian dosen. Nah, di penelitian dosen itu nanti biasanya akan kolaborasi dengan industri, badan pemerintahan, dan di situ akan banyak belajar banyak skill maupun soft skill yang tidak mungkin atau tidak dipelajari secara lengkap pada waktu kuliah. Kemudian kalau kita ingin mendalami ilmu IT secara mandiri itu juga sangat bisa. Ada berbagai online yang disediakan dan mulai dari yang berbayar tentunya, misalnya yang data science itu ada kursus lengkap dari mulai pendahuluan, introduction beginner, pengenalan, sampai yang level advance itu disediakan oleh IBM di cognitiveClass.ai. Mungkin saya ketikkan ya di chat, saya bisa dilihat. Dan di sini disediakan kursus online secara lengkap tentang data science, mulai dari pengenalan yang paling basic sampai yang paling advance. Misalnya pada deep learning pun ada di situ. Kemudian misalnya berikutnya skill yang terkait dengan user experience, UX 100 days untuk menampilkan portofolio, kemudian kita juga bisa mengerjakan dummy project di sana untuk mengasah skill di bidang user interface ataupun user experience designer. Mungkin ini lebih ke Pak Jimmy ya. Untuk Pak Jimmy, di tengah maraknya remote working, apakah ini sering banget nih, apalagi lagi WFH seperti ini ya? Halo. Baik. Bisa terhubung. Oke. Suara saya jelas ya? Oke. Ini lagi baik. Saya coba balas ya. Jelas. Pertanyaannya. Saya matiin video biar kualitasnya agak bagus. Oke, Pak. Remote working tuh ya itu tantangannya tadi. Pada video. Tantangannya adalah gimana caranya bisa menentukan tools yang baik dulu gitu. Toolsnya apa, itu yang ditentukan pertama kali, lalu disepakati, dan itu yang dijadikan komitmen. Jelas. Saya jawab ya. Oke, baik, Pak. Untuk sangat bisa ya, untuk remote itu sangat bisa. Kenapa? Karena IT ini lebih banyak pekerjaannya memang remote, config biasanya. Ya, nah untuk pendukungnya atau pendukung biar performanya naik tuh bisa kayak kita udah pakai cloud atau adanya VPN biar bisa terkoneksi networknya rumah dengan network kantor gitu ya. Apakah IT perlu dimasukkan ke Wira sendiri kan ke dalam kurikulum pendidikan dasar? Kalau iya, kira-kira sektor atau area spesifik apa aja yang perlu dipelajari oleh? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Untuk IT sendiri,
itu perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar. Nah, apa saja kira-kira yang spesifik dari IT untuk dipelajari sejak dini? Yang pertama adalah tentu saja pengenalan terhadap teknologi informasi itu sendiri. Misalnya apa peran teknologi informasi, kemudian teknologi informasi yang kita gunakan sehari-hari, termasuk juga pengenalan pada media sosial. Dan bahayanya, kita sejak awal sudah bisa berhati-hati. Yang berikutnya adalah kemampuan dasar problem solving, kemudian nanti lanjut ke algoritma dan pemrograman. Jawabannya sih kira-kira hampir sama ya. Sebetulnya karena di Indonesia itu banyak lowongan pekerjaan atau banyak perusahaan yang ingin merekrut orang tapi minimum harus kayak misal S1 dulu gitu. Nah, padahal juga sebenarnya pendidikan sertifikasi itu cukup penting ya, terutama bagi yang ingin kerja di dunia IT, karena yang sebetulnya kita lakukan itu di pekerjaan IT lebih banyak yang kita dapat dari sertifikasi ketimbang dari akademis gitu, seperti itu. Menurut saya mungkin sama ya tadi dengan Bu Ira dengan ini. Pada dasarnya kembali lagi ke skill sih dan requirement. Kalau memang requirement-nya adalah sertifikasi, ya maka yang diprioritaskan sertifikasi. Kalau akademisi, ya berarti akademis. Tapi kembali lagi, kalau misalkan orangnya ya yang ingin mendaftar pekerjaan itu dia tidak punya keduanya, maka yang diunggulkan adalah skill-nya. Atau dia jangan nyari lowongan yang memang requirement-nya adalah sertifikasi dan akademisi gitu. Oke, ini pertanyaan dari Bapak Putra Agung. Pekerjaan IT apa saja yang pekerjaan IT tidak akan tergantikan oleh AI atau robot? Bisa dijawab oleh salah satu panelis. Silahkan. Mungkin Pak Abdul dulu. Kalau menurut silakan. Iya. Boleh dari saya dulu ya mungkin ya. Justru kalau menurut saya, kalau terdengar suaranya? Terdengar. Ya, kalau menurut saya justru malah hadirnya industri 4.0 ini atau munculnya yang bisa dibilang robot ini malah membuka peluang banyak lapangan kerja IT. Contohnya saja, kalau ditanya yang tidak tergantikan oleh robot gitu ya pekerjaan engineer robot gitu. Malah lebih banyak membuka lapangan seperti itu. Syaratnya nggak ada syarat, nggak ada sertifikasi, mulai aja dulu. Jangan kebanyakan syarat, jangan kebanyakan sertifikasi, nanti nggak mulai-mulai. Mulai aja dulu. Yang paling penting itu syaratnya satu, peluang. Kalau mau wirausaha, ada nggak peluangnya? Nggak? Ada nggak yang mau bayar kamu untuk kerjain sesuatu? Gitu? Ada nggak orang yang percaya? Ada nggak perusahaan yang percaya? Jadi syaratnya bukan sertifikasi, bukan akademisi. Syaratnya mulai aja dulu. Apa yang mau kamu mulai gitu? Pertanyaan untuk Bu Ira. Nah, untuk Bu Ira ya. Bu, boleh diinfo lebih lanjut mengenai EDP atau MIS itu job desk-nya seperti apa? Untuk yang EDP tadi, itu Electronic Data Processing, pekerjaan yang berhubungan dengan pemrosesan data, mulai dari input data, kemudian klasifikasi data, sorting data, lalu quality assurance data. Memastikan data input yang masuk itu benar dan valid sesuai dengan yang dibutuhkan di aplikasi atau oleh perusahaan. Kemudian kalau MIS Director, itu pekerjaannya mengelola sistem informasi, termasuk dalamnya aplikasi, kemudian data, infrastruktur teknologi informasi yang ada di perusahaan. Mungkin ini bisa dimulai dari Pak Jimmy ya. Menurut Global Knowledge, perkembangan teknologi yang cepat menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pekerja IT profesional untuk terus mengupdate kemampuan lain. Di sisi lain, permintaan training pada perusahaan sering terbentur masalah anggaran. Bagaimana strategi menyiasati hal ini?
Oke, menarik. Karena sekarang ya dibutuhinnya training, terus pelatihan di rumah atau di mana aja online. Saran saya sih mungkin bisa, kalau dia karyawan ya, kalau misalkan dia nggak di-approve sama perusahaannya, dia bisa masuk ke komunitas. Masuk ke komunitas. Karena di komunitas selalu ada sharing-sharing gratis ya, dari komunitas untuk komunitas. Gitu. Saya juga ada komunitas, saya juga sharing secara free gitu, sering gitu sharing. Dan banyak teman-teman lain gitu. Di coding juga sih, soalnya suka sharing secara free juga gitu. Untuk Pak Abdul, tantangan sistem administrator adalah menjaga database agar senantiasa aman di tengah maraknya cybercrime. Upaya apa saja yang Anda lakukan untuk mengantisipasinya? Baik, jika bicara cara, mungkin yang mungkin efektif itu dengan vulnerability assessment atau pengukuran kelemahan atas serangan dari luar. Kayak contohnya pakai tools, Nmap atau IP scan gitu. Nah, untuk jika bicara database ya, biasanya itu menggunakan SSL atau data encryption seperti itu. Tantangan sistem administrator adalah menjaga database agar senantiasa aman di tengah maraknya cybercrime. Upaya apa saja yang Anda lakukan untuk mengantisipasinya? Upayanya kalau dari industri atau dari tim ya harus ada tindakan preventif. Jadi kan lebih baik lebih baik sedia payung sebelum hujan ya. Jadi harus ada tindakan preventifnya dulu, backup, terus dicek secara berkala port-portnya, servernya, aplikasinya. Tindakan preventif intinya. Karena kalau memperbaiki setelah ada serangan itu lebih susah. Memperbaiki setelah ada serangan itu lebih susah. Jadi buat apa hire orang sistem engineer kalau dia setiap hari tidak melakukan tindakan preventif, tidak ada pencatatan, tidak membuat backup data, dan lain itu dulu sebenarnya. Nah, Bukan, maksudnya dari Kak Irfan Martin. Assalamualaikum, izin bertanya, gimana caranya agar bisa selalu optimis ketika kita sudah siap untuk bekerja? Karena yang saya tahu lulusan dari bidang kekomputeran ini bukan hanya saya seorang, karena banyak sekali lulusan-lulusan yang terbaik. Apa tipsnya agar bisa bersaing dengan lulusan-lulusan lain selain ilmu yang mapan? Dan bagaimana rasanya atau pengalaman ketika sudah bekerja sebagai bidang IT? Apakah semuanya harus bekerja sendiri? Bisa kasih bocorannya jika sudah bekerja di bidang IT? Bagaimana supaya tetap optimis? Harus percaya diri dulu, tapi bukan berarti over proud ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa percaya diri? Kita punya bekal, kita sudah punya pengalaman, atau paling tidak kalau pada saat dari kita kuliah, kita sudah mengikuti sebaik mungkin, dan kita berusaha untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang ditawarkan ketika masih menjadi mahasiswa, karena pada saat mahasiswa itu banyak sekali keunggulan yang bisa kita gunakan.